Komunitas yang terbentuk karena sakit hati. Bukannya Anda juga? Bukannya Anda juga? Kok gue nggak sakit hati sama siapa-siapa. Gue kalau udah keluar udah selesai. Gitu. Lu keluar bikin baru. Kenapa harusnya pakai undangan? Undangan lah. Iya. Eksklusif ya nggak sih? Toko masyarakat pakai undangan. Dadakan kayak Tahu bulat. Iya memang. Kalau lagi narsum udah nggak ada ide, udah dadakan aja yang kenal deket aja. Yang penting bisa ya. Yang penting bisa. Yang penting bisa. Oke, anyway guys, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast bersama gue Yano di sini in collaboration with Cerita Lari. Episode kali ini sebenarnya buntu kehabisan list narasumber. Ya udah ngundang teman-teman komunitas aja lah ya kan. Ngobrolannya juga paling itu aja kan. Dari hati ke hati ya. Soal apa? Tentang apa nih? Soal apa? Mau langsung gue buka nih? Mau langsung nih? Mau langsung nih? Lu mau gimana obrolannya? Mau langsung diangkat pelan-pelan ya kan? Atau mau gue diangkat dulu langsung dibanting ke bawah ya kan? Pemanasan dulu lah, pemanasan, klimaks, baru kulit. Tapi percaya gak? Teman-teman dekat gue aja tuh nggak pernah nonton podcast gue tuh. Kenapa? Nggak pernah. Mungkin gak menarik kali ya? Udah tahu permasalahan kalau gue yang gue omongin mah Iya, itu aja. kayak teman-teman lu udah tahu tapi Gue selalu nonton. Alah, apaan lu? Demi Allah, gue selalu nonton. Episode pertama. Tuh kayak episode doang aja. Tapi yang banyak nonton kan di luar kota, jadi harusnya kalau lu nonton, kalau lu ngasih tahu sesuatu aib-aib tentang lari yang malu lu karena di luar kota, di Jakarta begitu. Tapi selama lu podcast nih ya, yang paling naik episode yang mana? Yang paling naik episode sebenarnya ada dua tuh. Yang pertama kan yang sama Bu Fala tuh, Dokter Fala. Dokter Fala karena dia figur buat. Tapi kalau yang karena topik tuh yang sama Mas Bayu tuh. Oh iya, itu kan naik. Itu emang topiknya anjing tuh. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu yang paling gue sukain dong. Jadinya. Iyalah. Kan dulu pada juga outfitnya juga sudah pada upgrade kan. Oh iya. Mulai. Yaudah, perkenalkan dulu. Ada Chris, ada Ragil, ada Michelle. Mau bawa nama komunitas kan ya? Iya. Udah pakai baju gimana enggak? Dari komunitas Freedom Training Camp. Plus satu spektator di belakang ya. Kalau ibarat katanya Borobudur Marathon itu warga. Iya. Penonton bayaran. Penonton bayar. Ya dahsyat. Iya dahsyat. Komunitas yang terbentuk karena Sakit hati. Bukannya Anda juga? Bukannya Anda juga? Kok gue nggak sakit hati sama siapa-siapa. Gue kalau udah keluar udah selesai. Gitu. Lu keluar bikin baru. Iya, tapi kita kan sakit hatinya nggak, maksudnya sakit hati untuk menjadi prestasi. Iya. Jangan nangis. Iya sih. Nggak kayak yang lain kan? Enggak, emang kenapa lu berani declare kalau ini tuh komunitas yang pada dasarnya sakit hati gitu. Kalau yang gue ya, kalau gue udah 2 kali pengalaman begitu. Iya kita. 2 kali pengalaman begitu. Ini kalau bertiga, kalau gue track record semuanya, kalau portofolio tuh kayak udah segini tuh komunitas yang dia join gitu. Enggak. Gue cuma 2. Nggak sebanyak itu. Gue cuma 2. Oh 2, tapi datang kemana-mana kan? Enggak. Masa? Demi Allah. Masa? Ya. Terus gimana? Lu bisa mengakui kalau itu komunitas sakit hati kenapa? Sial banget nih pertanyaannya. Foundernya ini ya kan nggak apa-apa lah kalau gue tanya ya kan. Terus. Enggak lah, pokoknya yang komunitas sebelumnya mungkin udah beda visi misi gitu kan. Jadi lebih baik ya kita cari yang teman-teman yang bisa satu misi, kita jalan bareng-bareng. Habis itu kita bentuk, ya udah jadi kayak sekarang. Iya, rapi banget mau ngomong apa. Aman, main aman. Jangan main aman. Nah, emang sesusah itu berkomunitas di Jakarta gitu loh. Ya oke, gue coba jawab. Ya, lu kayaknya anak lari paling lama deh. Oh enggak. Iya. Kok gue yang paling lama? Lu kan yang paling lama kan kalau gue lihat dari record bertiga kan? lu paling lama. Lu tahun berapa? 2019. Sama 2019. Enggak, lu join kayak udah lama deh. Iya. Udah enggak usah. Dia nggak mengakui kalau dia tua. Iya nggak? Ya itu sih, memang sih. Di sini gue yang paling tua sih. Iya. Terus susahnya berkomunitas di Jakarta tuh apa gitu? Kita tanya dari yang paling tua dulu. Kalau menurut gue sih ya, sebenarnya yang bikin susah itu
ketika komunitas itu sudah berkembang, di sana mungkin mulai ada terpecah tujuan dari para pendirinya. Mungkin ada yang satu ingin ke barat, satu ingin ke timur. Nah, untuk menyatukan kembali ke satu jalan itu kayaknya agak-agak susah gitu ya. Aman banget juga. Terus Agak-agak susah. Jadi ya kalau misalnya sudah susah, sudah tidak sejalan ya Mau apa lagi? mau apa lagi ya kita pilih untuk keluar dengan Baik-baik. orang-orang yakin baik-baik. Baik-baik. keluar dengan orang-orang yang masih sejalan sama kita. Oh. Gitu. Emang waktu pas pada saat lu jadi member deh gitu, kalau lu join komunitas yang mau lu cari apa? Itu aja ini ya, kalau gue putar balik ya gitu. Kalau lu mau gabung ke komunitas, itu yang lu cari itu apa? Gitu. Bukan sehat, bukan pertemanan, tapi yang lain pasti ada. Gitu kan. Iya. Apa? ya? Apa? Beda-beda Jangan sih. diem-diem aja loh. Beda-beda kan, setiap orang tuh beda-beda ya. Ada Iya. orang yang beberapa tipikal aku amatin gitu dari Iya. komunitas. Ada yang ya emang mau fun doang gitu, nggak ada serius-seriusnya. Ada yang memang dia punya tujuan, punya target. Oh, tahun depan gue harus FM. Oh, tahun depan gue harus misalnya PB sekian gitu. Yang ketiga mungkin ada yang ya udah gue datang ngerame-ramein aja, yang penting gue datang, gue ngelepas stres di kerjaan, ya udah gitu doang. Itu sih menurut gue gitu. Jadi memang ada beberapa orang gitu. Itu kan yang baik-baiknya. Iya. Kalau yang tidak baiknya itu seperti apa? Sepengamatan lu lah. Ya ada sih. Ada oknum yang seperti itu. Iya, Tapi ya iya. balik lagi kan namanya komunitas harusnya buat bersama gitu yang lebih baik. Kalau misalnya disalahgunakan kan ya Udah di luar konteks ya. di luar konteks gitu. Emang oknumnya yang selama ini kelihatan kayak gimana? Hah? Cuci mata. Cuci mata, iya sih. Terus. Terus apa lagi? Ladang basah. Hah? Ladang basah. Oke, ladang basah. Lu kenapa di Aduh kak. Iya, ladang basah. Ladang basah sebahasa apa emang komunitas sekarang ini yang sepenglihatan lu gitu loh. Iya. Kok bisa lu bilang basah gitu loh? Ya kan gue siram aja aku. Iya, jangan begitu dong. Jangan jawabannya aman dong. Iya. Jawabannya. Ya kalau menurut gue pokoknya semenjak pandemi ini kan industri olahraga tuh lagi naik ya. Karena semua orang sekarang sadar bahwa kesehatan itu penting. So that's why komunitas ini karena sebagai wadah untuk berolahraga juga sebagai tempat yang dicari, mungkin bukan dicari. Ya tadi ladang basah udah bisa jadi bisnis gitu. Iya, udah bisa jadi bisnis yang awalnya dari community kemudian jadi bisnis. Ya itu yang jadi tidak sesuai dengan konteks awalnya gitu. Konteks awalnya komunitas yang harusnya sosial, terus karena ada isu seperti ini banting setir ke bisnis gitu. Ketahuan. Itu sih negatif apa yang tadi lu tanya. Sisi ke bisnis. Iya, sisi ini. Tapi by the end kayak kalau gue bilang dengan adanya komunitas yang memang akhirnya turns untuk menjadi bisnis gitu ya, ladang bisnis ya. Kayak ngasih skill tambahan nggak sih ke teman-teman pelari gitu. Jadi kayak apa ya, hal-hal yang ini lu nggak cuma sekedar untuk bisa ningkatin skill olahraga lu doang gitu, tapi gimana caranya lu juga bisa bersosialisasi juga bukan hanya sekedar sesama penggiat, tapi kalau buat gue ya gitu, akhirnya gue punya ilmu tersendiri bagaimana how to deal with with brand, kayak gimana gue caranya berkolaborasi dengan ini, jadi kayak soft skill tambahan gitu. Iya, Nah, iya, kalau betul sih. gimana? Kalau yang pengalaman yang lo rasakan semenjak komunitas udah bisa menjadi tempat berbisnis gitu ya, dalam quote and quote Anda berbisnis gitu, gimana? Ya, sebenarnya balik lagi sih ke tujuan awal itu komunitas ya. Kalau memang itu tujuannya atau mereka punya visi yang berubah, ya mesti dikomunikasiin dulu sih sama member-membernya, sama krunya mungkin gitu. Sebelum si ladang bisnis itu dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Misal seperti itu. Kan memang ada komunitas yang dia memang tujuannya mungkin memang mau cari bisnis, mungkin seperti itu. Jadi disahkan sebagai dalam badan hukum yang sah gitu, karena beberapa ya PT misal seperti itu. Nggak apa-apa sih. Ya itu nggak masalah. Memang kalau memang visinya mereka ke situ ya kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau memang awalnya untuk sosial, Terus tiba-tiba berubah mencari keuntungan gitu sendiri, ya itu kan nggak sesuai visi ya. Seperti itu kan berubah dong gitu. Emang awalnya nggak gitu?
Awalnya Mungkin ya pasti komunitas kan awalnya untuk sosial. Iya. Pada dasarnya Pada dasarnya cuma buat tempat ngumpul. Iya, gitu. Iya. Kita semua maksudnya dengan tulus hati bekerja untuk komunitas, gitu, untuk perkembangan komunitas ke depannya lebih baik. Di tahap apa kalau misal based on pengalaman lu gitu, dari sekedar tempat ngumpul, bisa nih gitu. Pada saat momentum apa gitu. Ini lu kan udah join beberapa tempat dulu lah, dari dulu awal lu lah, lu ngeliat juga dulu kayak gimana gitu kan. Menurut lu tuh momentum apa yang memang sekiranya dari mulai hanya sekedar ngumpul, latihan bersama, sampai pada akhirnya bisa untuk jadiin peluang untuk kerjasama dengan berbagai pihak gitu. Momentumnya pas kapan menurut lu? biasanya kalau banyak event sih. Oke. Event hari sih, biasanya gitu. Oke. Kan biasanya kalau ada event gitu kan kita suka di tap in gitu kan. Oke. Nah, pasti kan ada ya engagementnya gimana gitu kan, Iya. value-nya gimana. Oke. Terus pada akhirnya lo melihat sebuah menjadi peluang gitu. Nah, udah melihat peluang nih gitu. Nah, lo nge-packaging komunitasnya biar lebih bagus lagi gitu. Ya, semua pasti pengennya setiap tahun upgrade terus. Yeah. Semua pasti pengennya tiap tahun tuh naik terus, makin ramai terus gitu. Menurut lo melalui cara apa supaya si komunitas itu bisa sustain lebih dari setahun dan nggak jadi musiman gitu loh? Pasti kan susah kan? Iya. Gitu. Ya, setahun nih, lu udah setahun udah set begini nih. Ntar tahun kedua lu pasti pengen lebih gini. Trik dari pandangan lu bertiga deh, gitu. Kalau gue sih bangun suasana dulu di komunitas sama anak-anak menurut gue. Oke. Ya, kalau gue sih. Jadi kita bikin nyaman dulu, jadi dia tahu nih rumah gue di mana. Gitu. Jadi entah pun dia mau join kemana-mana, tapi dia tahu tempat pulang. Gitu sih. Pengalaman pribadi banget. Asik. Kalau gue sih gitu. Gimana Cem? Kalau aku sih baru ya, baru di dunia kali baru 4 tahun. Bisa Jadi tuh saksinya gue loh. baru 4 tahun, jadi kayak masih minim nih pengalaman dibandingin semua yang lain mungkin ya, di teman-teman di luar sana mungkin. Disclaimer dong. Gitu. Jadi kalau menurut aku gimana ya? Tadi apa pertanyaannya? Ya sih, gak usah grogi gitu. Apa pertanyaannya tadi? Ini Kapan Iya, maksudnya lu setiap tahun harus mau bikin apa biar si komunitas itu tuh sustain, nggak cuma jadi komunitas musiman doang gitu. Balik lagi Biar panjang ke- umur. Ya, Ya, tadi kan dia ke- bilang bikin betah tuh member, biar serasa rumah kan, gitu. Nah kalau lu yang lain apa? stick ke ya visi kita ke depannya apa, tujuan utama kita ngebangun komunitas tuh apa gitu. Balik lagi, jangan sampai melenceng kayak yang aku bilang tadi gitu. Stick situ, terus bikin mereka nyaman sih benar, biar kayak mereka ngerasa oh ini tuh rumah kita. Secapek apapun kita kerja, secapek apapun kita beraktivitas harian, tapi tetap mereka tuh loyal untuk gue mau latihan nih di sini. Secapek apapun gue mau latihan nih di sini. Walaupun gue capek, gue mau di sini tempat gue ngehilangin stres gue, ketemu teman-teman gue, ketawa-ketawa, have fun gitu sih. Tapi sekarang yang ada kalau udah tiap minggu ada kerjasama sama apa kayaknya malah jadi nambah stres gitu. Enggak, itu sih yang dulu gua rasain ya gitu. Gimana? Yang mana? Ayo gantian. Kita gantian. Tempat yang dulu. Yang mana? Yang di mana? Dulu, hah? Yang di mana? Di situ di Tangsel. Bukan yang sekarang yang dulu. Iya, maksudnya ngurus ini kan gak gampang. Lo ngeluangin waktu, lo mengorbankan apa ya maksudnya ya. Lo nge-spare waktu lo nih khusus gitu loh, bukan cuma sekedar rutinitas harian tapi ada aktivitas tambahan. Memang sih berangkat dari passion ya, capek gitu kan, gitu. Iya. Kalau gue sih ya capek ya pasti lah ya, nggak bohong. Kalau misalnya bilang nggak ada capeknya gitu, bohong banget. Tapi dengan gue melihat anak-anak di komunitas ini seneng latihan, terus antusias banget, datang setiap jadwal latihan gitu, terus mereka bercanda-bercanda, terus ya buat si komunitas ini jadi komunitas yang fun, itu kayaknya stres atau capek itu kayaknya langsung hilang gitu kalau gue ya. Yakin? Iya. Ya Kalau ada. Kok sial gue sih? Gue nanya apa adanya aja gitu. Maksudnya emang apakah benar seperti itu adanya atau tidak gitu. Jadi basically freedom terbentuknya kenapa dan ngapain membentuk freedom gitu? Kita tuh awalnya nggak ada niatan bikin komunitas loh. Iya, jadi awalnya tuh semenjak kita
move jadi Dari mana? komunitas lama. Bagaimana? Karena tidak sesuai visi Ya kok misi. gitu sih? Lu dia jawabnya gitu sih, dia juga mancing ya. Gitu. Iya, apalagi itu masih. Padahal yang mancing podcast gue Ya ya. udah maafin Mbak Im. Apa lu jadi co-host? Oh jangan. Iya, kayaknya udah geser sih tuh. Tukar. Gimana gitu? Awalnya semenjak kita keluar dari komunitas lama, terus kan kita sempat bilang ya udahlah kita break dulu, maksudnya kita nggak akan gabung ke komunitas mana atau bikin komunitas mana. Tapi mungkin pakai jersey-nya bareng-bareng kemana-mana. Iya. Tapi mungkin karena bukannya kita sombong ya, mungkin di komunitas lama kita ada impact untuk member-membernya, sehingga mereka merasa kalau kita pergi terus mereka mau gimana latihannya. Nah akhirnya mereka kontak kita untuk ngadain latihan, tapi bukan komunitas awalnya. Awalnya private tuh. Private Oh, aja private. biasa. Oke. Terus karena makin banyak ya Iya. Terjadilah. terjadi Tergoda lagi. dengan Enggak, Bukan tergoda. Bukan tergoda. Awalnya ada yang tap in dulu. oh. Waktu event Jakmar. Iya, Ada yang tap in. iya. Oh iya. Di iya, situ iya. kan kita tap in kan pasti kita dituntut Tuh, buat waktu Jakarta bikin belum sosial ada, media. belum ada label kan? Belum ada label. Oh, hanya sekedar mas-mas dan mbak-mbak yang tidak ada ikatan tidak ada apa-apa kan? tidak ada rumah awalnya tidak ada Oh, rumah. oke. Tapi walaupun tahu udah pindah rumah. Iya. Tahu aja lagi lu. Lu mau apa lu? Spektator. terus. iya, tapi kan seiringnya waktu member bertambah, ya nggak mungkin dong kita hanya mas-mas dan mbak-mbak yang tadi lu bilang. Kita kan harus bikin wadah gitu kan. Akhirnya kita bikin wadah yang namanya Oke. Freedom. Oke. Atas dasar apa pakai nama Freedom? Bebas. Sebenarnya gara-gara nggak tahu sih ada member yang ngomong mereka. Iya. Ya itu nggak ada Jadi belum kayak- accident Oh, ya. iya. Sebelum Freedom nama WAG-nya apa? Freedom. Tujang kelompok. Iya, enggak, enggak. itu beda lagi. Lah, apaan? Nggak, sebelum Freedom namanya apa WAG-nya? Apa ya waktu itu ya? Apa ya? Yang Nggak ada nama kalau dari sih. depan sini biasanya gak gugup ya. Namanya Enggak, kita juga lupa. Awalnya ada sebelumnya. kan gue yang bikin ya? Nah, iya. Iya. Lupa ya, lupa. Kita juga lupa sebenarnya. Lupa. Jadi terus nggak sengaja dapat nama Freedom gitu. Ya Iya, udah, pokoknya nggak ya sengaja udah accident gitu. nggak sengaja. tidak pakai nama running club, tidak pakai nama running community. Iya. Sebenarnya Kenapa yang bela akhirnya training camp? sebenarnya Oh. terinspirasi dari lu sih. Ya serius bener ya. Iya biasa ya kan idenya itu brilian, Enggak juga. visioner. Out of the box. Ya. Enggak, kalau bisa sih jangan mengikuti arus, gue bilang gitu kan waktu itu. Iya. Terus akhirnya enggak kan nama banyak lah, ya, Iya. either running club lah, either community hub lah atau apalah gitu. Kenapa akhirnya pakai training camp? Karena di sini tempatnya kita berlatih. Oke. Nggak cuma lari, tapi Oke. kita juga ada strength training dan kedepannya mungkin Hmm. ada latihan-latihan lainnya gitu. Tuh. Dan belajar dari pengalaman yang dulu-dulu, pengelolaannya seperti apa? Itu Udah dia. tahan aja dulu, nanti sesi 2 kita akan bahas lebih panjang lagi, lebih julid lagi sama orang-orang yang masih ditahan julidnya dari Freedom Training Camp. So stay tune dengan Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Hai guys, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast with Cerita Lari. Yeay. Salah, ulang. Power by. Iya, ulang. Nggak apa-apa. Kalau lainnya terus nggak apa-apa, jangan dikat. Kalau lainnya terus jangan dikat. Oke. Halo guys, welcome back to Pengen Ngobrol. Ulang lagi. Ceritanya ini kayak tag 3, ulang. Harus latihan dong, kan sudah jadi figur sekarang guys. Wis, figur. Halo guys, welcome back to Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari. Iya. Yeay. Oke. Kenalin, lu siapa? Masih Aku- bersama dengan siapa? Masih bersama dengan aku Michelle, ada Ragil, ada Chris dari Coach Freedom Training Camp dan host kita. Iya. Iya. Begitu caranya. Terima kasih. Di hire jadi co-host nih Hah? kayaknya.
Gak ada budgetnya. Oh, kalau mau kerja Budget thank you, sosial, mau- ini sosial dulu. Iya, budget kerja sosial dulu. Bang. Kerja sosial dulu. Kenapa sih ada apa dengan sosial? Ya, bersosialisasi dengan warga-warga. Kita memang harus bersosial. Iya, betul. Ya, tadi berangkat dari akhirnya kebentuk tuh dari WAG Freedom Training Jam ya kan. Dan kenapa? Oke, lu udah berpengalaman nih ke beberapa kali ya terlibat di community or group or apa gitu ya. Akhirnya lu membuat Freedom ini dengan menjadi beda dari grup-grup lainnya. Wih. Itu apa? Dan bagaimana lu nguatin dulu nih dalamnya nih gimana nih, intinya dikuatin dulu nih kalau lu misal nanti mau udah mulai main ke eksternal gitu. Terus siapa aja yang dipilih gitu. Itu kan susah tuh bikinnya tuh. Kalau dalamnya itu kan kita kan semuanya apa ya, sama-sama yang punya pengalaman yang gitulah. Ya begitulah. Ya punya yang sakit hati Background gitu sakit kan. hati Ya, semua soalnya. Lu 2 kali lagi sakit hati. Emang yang pertama kenapa sih gue belum dengar dah? Saya lo gimana? Itu karena beda visi misi juga. Sama sih juga. Ya bedanya kenapa? Beda mah banyak. Udah, Iya, keluarin oke. aja. Udah Keluarin aja. Beda visi misi Yang- terus ditendang. Enggak, jadi yang pertama itu kan komunitas di GBK. Iya. Ekspektasi kita apa sih kalau jadi komunitas? Kalau gue itu datang dapat latihan gitu kan ya. Tapi di sini tuh nggak ada kan. Nah di situ suatu saat gue ngusulin tuh, Nggak ada dapat latihannya tuh, jadi kalau datang sesi ngapain? ya ngumpul lagi biasa aja lagi Jadi masing-masing. lebih ke monoton gitu mungkin penggunaannya. Sama dong. Oh, iya. Sama yang mana? Sama Jadi, yang itu komunitasnya mungkin lebih ke sisi fun doang. nggak ada progres. Misalnya mau Sama, ngapain ya. gitu. Mungkin ya, gue bukan satu komunitas waktu itu. Tapi lu pasti tahu kan. Taunya yang ditendangin. Makanya, nah satu saat tuh gue coba ngusulin buat ngadain sesi latihan gitu kan. Ya, gue mah langsung ngomong aja di grup intinya gitu kan. Nah, habis itu nggak lama, kalau masa 24 jam ya saya, tengah malam tuh kita di kick out semua. Waduh, Aku enggak sih. sengaja banget orangnya begadang kali ya. Mungkin. Oh, Gitu. beda visi. Beda visi. Sama kayak gue juga. Gue nggak ditendang sih, tapi kalau gue Kalau apa gimana? keluar lah gue. Kalau gue ditendang. Karena gue udah ngerasa capek ngurusin, tapi kok nggak ada kemajuannya. Susah kali ya, apa kalau waktu itu sih gue karena mungkin pengaruh age gap kali ya, gap usia gitu, karena isinya kan kebetulan Senior ya? Iya, bisa dibilang begitulah. Lebih banyak ilmunya dibanding gue. Jadi mungkin di saat itu mereka merasa ilmu larinya udah cukup. Jadi nggak usah lah ada ini gitu. Padahal nggak ada yang cukup ya. Ya, begitulah. Nah, kita komunitas juga kan walaupun event itu fun, pasti kita pengen maju dong, pengen Iya. dikenal gitu kan. Jadi Iya. apa salahnya kalau kita misalkan bikin latihan atau yang gimana bisa Yang lebih serius iya, gitu ya, yang Gil? biar bisa komunitas kita tuh lebih dikenal gitu loh. Oh. Bukan cuma di GBK doang, tapi bisa ke tempat yang lain gitu sih. Oh, Ya nggak sih? iya juga sih. Ini kan Heeh. Nah, kalau waktu itu sih gue maksudnya gini, kalau gue waktu itu adalah ngerasa gue udah ketertinggalan dari komunitas lain. Gue waktu itu, jadi kayak yang lain kok udah pada begini. Tapi di satu sisi tempat dulu gue nih apa ya, eksklusif gitu, terlalu eksklusif gitu loh. Maksudnya ya lu tau lah gitu, Iya. eksklusif apa itu dulu gitu. Eksklusif itu kan. maksudnya hanya orang-orang tertentu aja. Enggak, ya? kalau lu udah nyemplung di dalamnya tuh lu nggak boleh keluar ke tempat lain. I see. Sementara kalau lu bisa dapat lebih di tempat lain, ya kenapa enggak gitu. Nah itu gua agak gelisahnya di situ sih. Sementara di sini pun kalau emang lu pengen semuanya nggak keluar kemana-mana, ya lu jagalah ekosistem ini biar tetap bagus gitu. Iya. Bukannya malah hanya sekedar hahahinya doang gitu loh. Apa nggak ada hahu-hahunya gitu. Bener kan gitu ya, lu hahahi doang tapi hahu-hahunya nggak ada gitu. Ini seperti itu sih gitu. Cuman setelah itu akhirnya mulai banyak, pas kapan ya? Mulai banyak ya, kayaknya 2018 19-an. 2019 itu ya, puncaknya sih. udah mulai komunitas tuh udah mulai agresif Iya. menurut gua tuh gitu. Nah terus yang Freedom lagi nih sekarang nih, ada kan tuh sakit hati pertama waktu itu kan yang dulu. yang kedua, yang jelas. Kita hati kedua. Yang kedua silakan aja. Yang kedua silakan aja, jangan diem aja dong, keluarin. Kenapa sih? Puasa. Emang puasa. Gue baru inget nih. Emang puasa.
Enggak, waktu itu akhirnya oke, balik ke pertanyaan gue tadi, setelah lu akhirnya udah nemu nama nih, konsepnya mau seperti apa, siapa orang di dalamnya, pembagian tugasnya gimana, nah itu gimana waktu lu merumuskannya gitu? Ya, belajar dari belajar dari komunitas selalu. Ya, jadi kita langsung bagi tugas nih. Jadi nggak ada konflik of interest antara masing-masing kru gitu. Jadi tugasnya masing-masing berbeda. Jadi di situ juga yang kita harapin semoga dengan ada pembagian tugas ini, si komunitas Freedom ini jadi berjalannya jadi lebih baik, terus jadi lebih gampang gitu untuk ngatur-ngatur dari sisi personalnya ya. Karena kan kita ada misalnya di bagian apa, Ragil apa, saya apa, terus ada kru-kru yang lain pun semuanya dikasih tugas yang berbeda, tanggung jawab yang berbeda-beda. Perlu nggak ada sosok satu leader yang tertinggi gitu? Kayak menurut gua posisi itu sekarang udah nggak diperlukan. Kalau di kita sih nggak ada. Ya, di komunitas kita nggak ada leader, nggak ada captain or Oke. Padahal dulu kan selalu ada, kayak di kota-kota lain ya, gue lihat ya di luar Jakarta tuh masih banyak komunitas dengan satu sosok captain gitu. Kenapa pertimbangannya sekarang khususnya kayak di Jakarta sendiri, gue udah kayak nggak melihat ada figur captain di komunitas sih sekarang. Yang sekarang ya, yang maksudnya yang lagi naik, yang lagi happening gitu ya. Kalau gua kepoin dalamnya gitu ya, nggak ada tuh sosok captain atau apa. Emang sudah tidak seberapa relevannya sih sosok kapten buat teman-teman Freedom sendiri gitu. Pada akhirnya lu bikin Freedom gak usah ada kapten deh gitu. Ya, karena tujuan kita kan community untuk menjadi wadah buat orang-orang yang ingin belajar lari. Jadi kayaknya captain bukan sesuatu figur yang penting. Kayaknya lebih penting ke coach. Karena coach itu yang berpengaruh buat kedepannya si komunitas ini mau bertumbuh sampai kemana. Menurut gue sih gitu. Kalau coach oke, ada gitu ya sekarang. Sebelum ke situ deh, ini Pak kalau udah coach panjang lagi. Oh, panjang. Beda ya? Beda segmen aja? Enggak, bukan beda segmen, ada masih di sini tapi masih panjang gitu. Pembagiannya dari core team sendiri di Freedom ada apa? Lu ngomong dong, lu yang ngomong. Kalau di kita tuh ada apa namanya, yang bagian kepelatihan gitu ya, ada Ragil sama Kak Kris, karena nggak punya lisensi juga gitu untuk mengajar. Udah susah diajak nongkrong. Yang Ya, penting ada waktu. kemana-mana Yang penting ada waktu. Yang penting ada waktu. Iya. Terus abis itu bangsa omongan gue. terus ada Mas Bram itu bagian PR-nya juga kita ya. Jadi memang yang Jadi kita punya ngurus- PR loh, iya, keren ya? PR. Jadi kalau Udah ada apa-apa, kan? Nggak kayak yang dulu ya? Iya. Iya. jadi kalau ada apa-apa Iya. lewat satu pintu, sponsor lewat satu pintu gitu. Semua dari Mas Bram baru kita infonya. Terus ada Bagian sosial bagian media. sosial media juga dipegang sama Mas Fian. Oh, yang lagi nonton. Mau masuk nggak sini? Sini aja nggak apa-apa. Kak Fian. Sini masuk aja nggak apa-apa. Sesekali dibantu Michelle juga. Iya, bantu aku juga. Terus untuk bagian kebendaharaan uang aku pegang juga sih. Gitu. Jadi semua punya tanggung jawabnya. Iya, Nah. Oke. Cara orang masuk, nah ini cara member masuk. Nah, Oh, cara member masuk. dulu kan udah masuk aja, Iya, gabung iya. aja, tahu-tahu udah sini gue invite ya, baru sekali datang gitu. Udah semua ini ya, baru gue sekali datang. Ntar tiba-tiba di grup cuma jadi spektator doang, jadi warga doang gitu kan. Nah, kalau kayaknya sekarang sudah mulai banyak aturan yang diterapkan untuk bisa diterima gitu. Tapi gue nggak tahu ya kalau di luar kota gimana ya. Karena gue nggak begitu aware juga. Ya gue taunya dari teman-teman dekat aja yang ada gitu kan, kayak lu semua gitu kan. Yang harus 4 kali latihan baru masuk. Nah, soalnya dulu itu jadi bahan yang lumayan diomongin. Untuk bisa dapetin ini lu harus datang segini. Untuk bisa dapetin ini datang segini. Kalau lu nggak datang sekian lu tiba-tiba langsung di-kick gitu. Dulu tuh sempet jadi omongan. Militan amat sih gitu. Tapi pada akhirnya sekarang menjadi hal yang relevan gitu kan. Iya, betul sih. Kalau di Freedom gimana? Ya kalau di kita sih tidak menganut hal seperti itu ya. Sesuai dengan nama kita Freedom ya, kalau misalnya udah latihan terus lo cocok, lo mau masuk grup ya silakan masuk aja. Nggak ada ketentuan syarat. Gabung ini dulu baru diterima di WhatsApp grup gitu. Untuk saat ini sih Nggak ada. Dan syukur-syukur nggak ada aneh-aneh juga sih. Iya. Maksudnya kayak ada orang mungkin tiba-tiba datang masuk penyusup misal, Eh, aku nggak tahu sih. Gitu ya. Penyusup.
tiba-tiba Dulu awal-awal ada. Terus ya, terus Gimana ceritanya? Kalau gue belum dengar ceritanya. bukan Gue itu belum dengar. sih, maksudnya kayak orang yang aneh gitu loh, maksudnya kayak. Bukannya banyak komunitas anak-anak aneh. Tapi Kalau mau gue buka list gue banyak nih. Boleh dong. Ya udah gue ajak. Jangan di sini. Gimana gitu, guys? ya syukur-syukur nggak ada yang aneh-aneh sih, nggak ada yang mungkin datang buat memecah nih kita gitu, nggak ada sih. Iya. Emang kata lu ada yang aneh tadi? Enggak ada. Penyusup. Itu salah ngomong. Apa? Salah, Emang itu lu salah ngomong. nggak mungkin. Nih, Salah ngomong. gue kasih tahu yang Ya. menurut gue bingung di komunitas gue ya. Ya. Kita kan latihan Selasa sama Kamis gitu ya. Nah, Kita mulai jam 7 ya. Jam 7 tank nih ya, anak-anak tuh paling cuma ada 10, 20 gitu kan. Terus tiba-tiba 5 menit Tapi kalau mau, kemudian waktu kita udah mulai latihan ya, tiba-tiba kita hitung ada 50-an. Itu gimana datang anaknya coba? Itu yang masih gue bingung sampai sekarang. Hah? tiba-tiba Kuasa aja Allah. Iya, kayaknya Tiba-tiba kuasa Allah. Kuasa Allah. kayak pakai Iya loh. portal cus Masa sih? Iya. Iya. dari setengah 7 sampai jam 7 tuh paling cuma ya kita doang ngobrol-ngobrol doang, terus tiba-tiba kok banyak ya. Sempet ya, waktu itu satu momen kita sampai 70 yang latihan. Anjir. Coba. Bingung. Itu ya, Kita dari komunitas mana cuma soalnya. baru 6 bulan. Tuh 7. latihan komunitas Iya, 7 bulan. tuh kok latihan komunitas apa rotu anjir. Sampai Coba 70 bayangin. anjir. Kita juga bingung, soalnya Iya, iya, jam iya. 7 kita tuh masih sepi. Oke. Masih 20, 15 lah gitu. Tapi waktu udah mulai kok tiba-tiba banyak. Oh. Itu yang masih belum Masih kita tahu sih. Atau itu memang masih- budaya orang Indonesia kan begitu. Telat. Telat 5 menit masih nggak apa-apa. Iya kan? Telat 5 menit masih nggak apa-apa. Ya kan? Telat 10 menit, 15 menit, ya udahlah masih dimaafin gitu kan. Kalau udah telat 30 menit, paling besok gue dicoret. Iya. Paling ramai berarti 70. 70. 70 ya pernah. Ini di luar ekspektasi lu nggak sih bakal bisa serame ini? Banget. Nah, emang awalnya lu bikin ini apa yang lu ekspektasi nggak sih dari ini? Maksudnya Ya. paling gimana lah gitu. Ya kita sih bikin ini nggak cuma ngebantu teman-teman yang dari mantan yang pengen dilatih aja, nggak berpikir untuk akan sampai sebanyak ini gitu. Dari awal juga paling yang latihan cuma 8, 10, terus tiba-tiba 8 juta tuh sama kita ya, sama kita yang latih. Serame itu sama orangnya. Si rame ya. 4 pernah. Gue yang ngelatih, 3 orang yang gerakan. Itu udah pas pakai label. Udah. Waduh. Belum. Belum ya? Belum. Oh, belum. Belum. Pas udah pakai label. Oh, pas udah pakai label ya, pas udah pakai label paling sedikit tuh 15. 15 itu. Lumayan. 15 itu. Ya lumayan, kalau 15 mah. Gitu. Alhamdulillah ya. Udah ditegur sapam belum? Belum. Tegur satpam di sekolah. 2 bulan belakangan. Berbulu-bulu. Tahun baru ya kayaknya. Sampai bosan tuh. Atas dasar apa sih ditegur sapam? Perizinan. Tahu deh. Oh. Ya, Tapi sekarang udah beres lah. Udah sih. Udah beres. Udah jangan itu ntar di Di topik podcast lain, selanjutnya. Topik lain. Aduh. Gue mau nanya nih. Apa itu? Lu kan jadi gue. ya nggak ya setiap hari gantian lah. Iya. Kan lu suka lagi di GBK ya. Pasti lu ngamatin juga dong komunitas tuh kayak gimana. Maksud lu tuh komunitas kita tuh gimana? Bangsat gue jadi gue yang ini. Review. Jadi gue review. Oh iya. Udah pernah kan latihan sama kita? Hah? Udah pernah kan? Udah. latihan sama kita? Iya, makanya. Emang lu perlu review dari gue? Oh, Ya boleh nggak, dong. maksudnya nggak apa-apa loh buat. Kita butuh masukan. Iya butuh masukan buat kita lebih baik lagi, lebih maju lagi. Buat gua kalau gua merasa gua gini. Ya oke, gua pernah ikut beberapa kali sesi lah gitu ya. Maksudnya di tempat lu, di tempat yang lain gitu gua pernah gabung ya. Nggak tahu ya kalau misalkan tapi gue menempatkan diri gue tuh bukan sebagai gue yang lu tahu gitu. Gue menempatkan diri gue sebagai ya udah orang biasa aja gitu. Tapi kalau gue harus beranggapan tempat yang memang bagus untuk gue latihan adalah tempat ketika gue masuk di situ tuh tidak merasa minder mungkin. Karena jujur sih kalau gue bergabung ke suatu perkumpulan yang baru mau gue gabung, which is istilahnya kan di dalamnya itu kan udah pada banyakan yang udah pada join terlebih dahulu gitu. Dan kalau tempat itu udah mengintimidasi gue duluan, gue lebih baik nggak. Tapi thanks God-nya begitu gue di situ, ya mungkin karena anak-anak udah tahu kali ya gue siapa gitu kan. Ya susah sih kalau di Jakarta nih emang Hits ya jadi ya. Enggak usah ke situ. Enggak maksudnya. Tapi ini in the fact gitu ya. Maksudnya ya mungkin karena orang udah tahu gue siapa gitu. Tapi kalau orang nggak tahu gue siapa terus gue gabung di situ, nah itu yang gue pikirin gitu loh. Maksudnya bisa nggak gue untuk bikin orang itu feel welcome gitu loh, feel merasa disambut dan merasa merasa di treat seperti merasa gue di guide lah gitu.
Nah itu kan tugas lu pada kan, gitu. Maksudnya ada yang baru gimana nge-treatnya, ada yang lama gimana nge-treatnya. Yang udah lama di situ bisa jadi toksik apa enggak? Jadi yang susah. Udah mulai mau percaya? Coy. Enggak. Iya. Nah itu lu ngebagi-baginya deh gitu. Itu kan ilmu lagi ya gitu. Maksudnya yang gua suka dari berkomunitas ya seperti itu gitu. Apalagi gue jadi pengurusnya gitu loh. Gue akan punya skill yang orang nggak banyak bisa gitu loh. Nah tuh lu gimana kalau lu pada bertiga dan mas spektator di satu itu gitu kan? Spektator. Iya, lu kan ada member yang baru, ada yang udah datang 3 kali, ada yang udah datang lebih sering, ada yang udah kayak bestie di situ, ada yang nyebelin di situ. Nah ngebaginya tuh gimana? Susah ya. Kok pertanyaannya susah ya? Nah, sepertanyaan podcast gua gampang. Mencel jangan mencel. Lu kan yang peka lah istilahnya. Ya kita nge-treat orang sebagaimana kita mau di-treat sama orang lain sih. Pasti kan ada di satu sisi yang misalkan dari 70 orang yang lain, pasti ada 1-2 yang tengok gue kayak gitu. Gue udah lama nih join nih gitu. Masa iya gue tidak mendapatkan privilege lebih di komunitas ini? Nah, gini gitu. Menurut bagi gue ya. Kalau misalkan ada mau aja lagi gue pembahasan. Halo anak yang udah latihannya udah oke gitu ya. Apalagi yang mau kita lihat gitu. Jadi tinggal dia makin rajin latihannya aja, makin konsisten itu udah oke, udah bagus sih. Gitu. Maksudnya kalau kayak kita kan lebih fokusnya yang memang butuh arahan banget. Gitu. Jadi kan lebih biar dapat lebih manfaatnya aja sih. Tapi kan lu nggak boleh ninggalin yang udah lama ini juga. Maksudnya daripada dia bertingkah ujung-ujungnya jadi toksik, nah lu menyiasat ini gimana? Apa yang harus lu bikin di komunitas gitu? Sebenarnya jawabannya itu udah lu bikin kalau gua udah ini ya. Iya, udah gue bikin. Apa? Ya apa? Lu kan punya komunitasnya. Nggak ada tim inti gitu ya kita ya. Maksudnya bukan tim inti di luar aku ya. Maksudnya nggak ada tim inti yang ada di anggota kita tuh nggak ada gitu. Kita nggak spesialkan siapapun dia. Oke. Memang tidak menspesialkan siapapun, it's okay gitu. Cuman masalahnya pasti ada ya kayak gua gitu. Waktu dulu gua join komunitas, begitu gua udah lumayan lama gitu, udah berasa si paling senior gitu ya. Pasti ada dong hal yang pengen gue dapetin lebih dibandingkan teman-teman yang baru gabung gitu loh. Itu menurut gue hal yang lumrah kalau join di suatu grup. Nah, lu menyiasat ini gimana? Gini sih. Memberikan panggung kepada mereka yang Ayo gimana? bingung. Enggak, gue bingung. Gue nggak bisa jawab sih. Belum ada ide. Belum ada ide. Tapi sudah mulai kelihatan ada nggak? Ya kalau yang toksik 1-2 pasti ada. Itu udah itu umum banget sih. Kayaknya kalau gue masuk iya deh. Itu Pak. Ya sesekali pasti kita omongin gitu kan. Iya. Tapi ya kalau nggak ada yang toksik gak asik. Ya anjir, gak ada bahan omongan lu ya. Kalau mah gak ada bahan omongan lu. Kan lu bahannya. Iya gue ya. Nah terus maksudnya gitu loh, menghindari hal-hal yang seperti itu gitu loh. Ya kalau gue sebagai kru atau core team sih pengennya ya udah yang lego aja lah, yang relevan aja lah. Cuman ini kan nggak bisa diiniin gitu loh. Apakah nanti mungkin akan ada pergantian kru, pergantian tim inti atau? Oke. Lu udah berapa bulan sih? Udah 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan berarti udah bisa tengkurap lah kalau bayi lah. Belum lah, iya. Udah bisa tengkurap. Udah bisa tengkurap. Kalau regenerasi ya, maksud lu? Kalau regenerasi sih mau nggak mau memang harus ada regenerasi. Oke. Tapi mungkin waktunya nggak dalam waktu dekat, karena kan kita masih ngebangun, masih nguatin fondasi dulu. Terus kalau misalnya untuk apa tadi? Iya, menyiasati hal yang toksik biar nggak ada. Menyiasati hal-hal yang toksik. Iya. Selama ini kita kayaknya kalau ada yang toksik paling kita tegur langsung kita tegur tapi secara halus gitu ya. Maksudnya siapa yang tegur? Ada sih kemarin. Ada semuanya. Beberapa ada yang kita tegur secara halus, maksudnya ya janganlah toksik di komunitas ini gitu. Kayaknya kalau negor sampai bilang jangan tuh. Enggak gitu. Iya, contohnya. Kurang lebih. Caps lock. Anjir. Oh iya, ini kemarin habis negurnya pakai caps lock. Gue pakai caps lock. Gue pakai caps lock. Oh, dia bisa ngegas? Iya, dia bisa ngegas, tapi di ada apa? Tulisan dong. Ada apa ngegas? Ya dia itu toksik. Ada yang toksik. Oke, karena soalnya ya gue nggak apa gue kasih tau nih. Waktu itu ada yang tag in gitu ya di komunitas gue gitu.
Nah, kalau kayak kita tim kan udah mikirin gimana caranya biar semuanya kebagian gitu kan ya. Nah, kita kan pasti open slot dong di grup kan. Nah, itu kan mau nggak mau siapa yang cepat ya yang dapat gitu kan. Nah, ada yang bilang tuh pilih kasih. Nah, ya kita yang itu yang gue maksud. Nah, dari ditambah lagi di yang tapping ke kita kan pasti ada TNC-nya gitu kan. Pasti kan milih-milih gitu kan. Nah, ada sebagian memang yang udah kita pilih, tapi sebagian banyak lagi kita buka di grup gitu. Buka di grup. Jadi bukannya kita pilih kasih, tapi yang kita pilih itu memang yang masuk kualifikasi buat di Si brand itu gitu. Akhirnya ngegas dia, marah, capek kali, udah kebanyakan ini kan sekarang kesibukannya udah kebanyakan kan, udah jadi coach itu kan susah jadinya untuk nongkrong gitu kan. Yaudah yuk ngapain ngopi? Iya, gimana? Mau sekarang jujur nih. Puasa dong. Puasa dong. Kalau puasa kalau mau gua pakai dua sekarang ayo nih kan. Jumatan nggak? Hah? Jumatan. Jumatan. Kenapa jadi bahas agama gua? Turunin 5 menit lagi mas, tambah lagi durasi mas. Ya, tambah lagi durasi. Ini sampai topiknya baru masuk yang hangat. Oke, turun. Oke, nah ya tambahin 10 menit. Oke, figur coach di komunitas. Sempat waktu itu jadi masuk salah satu topik yang agak panas juga, yang permasalahan coach yang. Iya, panggilan coach sih. Ya, panggilan coach gitu. Yang pada akhirnya gue pun juga merasa risih kalau gue dipanggil coach juga gitu. Gue pribadi ya gitu, maksudnya hanya dengan bermodalkan lu tahu, dengan modal lu jam terbang lebih, which is predikat itu sangat mudah sekali dapat gitu. Nah, kalau untuk di komunitas sendiri, sekarang figur coach itu penting. Penting sih, penting banget. Daripada kapten. Iya. Lebih penting daripada kapten sih. Ya lo kapten nyuruh-nyuruh doang sih. Iya. Karena si Bahaya. coach ini kan yang menentukan si Yang saya tahu. member-membernya bisa berkembang apa enggak di komunitas itu. Oke. Kan, jadinya. Oke. Bukan captain. Oke. Kapten mah Nyuruh-nyuruh doang. kan hanya gua bilang. membuka menyuruh dan menutup. terus. Ya itu, pentingnya itu sih. Gua nggak bilang semua kapten begitu ya. Iya. Anjing gue juga jadi ngeri. Dia takut. Iya, gue takutnya gitu, karena kan setaunya gitu, tapi enggak lah. Disclaimer. Iya, title is just a title, tapi kan job desk kembali ke masing-masing komunitas beda. Oke. Kan kalau tugasnya coach di komunitas tuh ngapain? Oke, apa? Misal kalau kita kan sebagai coachnya nih, mungkin pandangannya misalnya gimana? Ya mengajar member-membernya gitu ya untuk latihan lebih baik gitu, secara skill gitu ya. Coach itu membimbing, melatih membernya supaya lebih baik gitu. Setelah itu yang ngedukung juga sih, ngedukung progresnya mereka, ngapresiasi kalau mereka ada kemajuan, kalau mereka down juga dibantu, disemangatin gitu. Jadi memang jadi partner si member itu, tim support secara nggak langsung. Oke. Iya. Apa tadi mau nambah apa nih? Satu lagi bisa jadiin contoh. Apa? Ya, Ini bisa dijadiin contoh. Lu merasa sudah dijadi Belum. Tapi kalau jadi influencer udah kan? Udah. Alhamdulillah. 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 Udah. Oke. Gimana tahapnya kalau mau jadi influencer? Sudah di tahap mana? Kalau dia nyapa gak kenal. Kalau ada yang gue nggak kenal. Terus siapa ya? Iya. Itu siapa ya? Kan gue diajarin dulu. Gue lagi kan. Aduh. Ya. Coach akhirnya kan perlu gitu. Gue buka aja langsung lah ya. Iya. Waktu itu memang sempat ramai kan dibicarakan yang license dan tidak. License dan tidak. Terus udah gitu juga banyak figur. Maksudnya banyak yang mereka berangkat dari komunitas yang memang mereka dirasa quite kompeten, cukup kompeten di antara circle-nya untuk menjadi figur itu, dan pada akhirnya dia mulai untuk merambah lebih luas lagi gitu. Supportnya, tapi kan waktu itu yang dipermasalahkan ya kenapa enggak si komunitasnya itu sendiri mensupport si figur yang mau maju ini gitu. Iya. Nah, gitu. Itu kan sempat dibahas seperti itu tuh gitu. Kalau lu sendiri merasa disupport gak sama teman-teman komunitas untuk mendukung, maksudnya ya ini secara nggak langsung menjadi platform untuk lo bisa satu level lebih baik lagi gitu kan. Gitu. Menurut lo komunitas itu merasa sudah cukup support belum?
Menurut gue yang gue rasain ya, karena dengan gue berkecimpung di komunitas ini, otomatis orang-orang juga kan jadi mengenal gue. Ada panggung juga. Terus Ya itu, itu kan salah satu bentuk support dari community kan untuk kita bisa melangkah selangkah lebih maju ke depan. Oke. Lalu gimana? Udah merasa cukup belum? Kalau yang bisa buat dikenal itu cukup sih, tapi kalau buat cukup. Tapi kalau buat dari satu sisi buat kita upskill itu belum. Contohnya kalau kita upskill kan kita butuh license kan. Oke. Iya kan? Iya. Tapi kalau dari komunitasku yang sebelumnya belum. Masih dia langsung bos mulu kan. Ya. Gitu. Kalau misalkan kalau gue sekarang lagi memperhatikan adalah gimana caranya gue dari sekedar anak yang ngumpul di komunitas tuh bisa naik satu level, tapi bukan cuman sekedar jadi figur doang gitu loh. Maksudnya kayak ya wawasannya lebih kebuka lah gitu. Nah, lu sudah memikirkan hal itu belum? Kenapa jadi diem? Iya. Iya, maksudnya ya kayak misalkan either mereka terlibat di event lah, either mereka terlibat di brand lah, either mereka terlibat di mana lah gitu. Ini untuk anak-anak membernya maksudnya? Iya. Membernya. Iya. Ya kita sih pasti mikirnya ke sana ya, maksudnya jangan sampai member kita cuma stuck di situ aja. Kita juga mau sih member-member kita pun mengikuti kesuksesan para coachnya gitu. Jadi entah jadi public figure atau entah mungkin jadi influencer ya gitu kan. Sudah ada yang potensial ke situ. Banyak. Banyak. Ada beberapa. Oh, berarti regenerasi berarti pasti ada dong. Pasti ada. Ada, harus. Jangan sampai telat kayak sebelah. Iya. Lah. Aduh. Terus harapan lu ini kan tahun pertama nih. Nah, tahun pertama lu mau achieve apa sebenarnya di tempat Freedom Training Camp ini gitu. Freedom Training Camp tuh mau achieve apa di tahun pertama? Kalau gue sih, Dan udah tercapai belum? Ini udah 7 bulan. kalau gue sih belum ada expect apa-apa ya sama komunitas gue. Yang penting gue pengen bikin kita lebih dikenal lagi sama banyak orang, sama dapat member yang lebih banyak lagi sih. Udah kepikiran ide gila apa buat supaya mencapai goal itu gitu? Sempet kepikiran apa nggak gitu? Ngomong dari tadi dulu Ada puasa. sih, paling kita kayak udahlah kita pikir gimana depannya kita bisa lebih berguna buat orang-orang dan yang membawa positive vibes gitu buat orang-orang itu sih. Kalau program yang lagi jalan sekarang ada apa? Program Program apa event? Ya, anything lah, aktivasi apa yang lagi jalan? Kita lagi program Road to Pokari 2023. Program. Terus? Untuk saat ini sih itu dulu, kita lagi fokus di situ karena Banyak anak-anak yang ikut. kan, dan harus kita mau nggak mau harus kita bimbing juga, jangan sampai mereka jangan sekedar ikut race doang terus nggak ada latihannya sama sekali. Iya. Iya. Tahu-tahu ultra. Tahu sudah ada ultra. Maraton dulu, belum. Oke, tapi gini, ini yang menarik nih. Satu nih sebelum gua closing ya. Kayaknya semua pelari itu harus sampai jarak maraton gitu. Kalau lu misalkan nemu satu orang member lu yang memang pengen konsisten di jarak tertentu dan tidak sampai jarak maraton gitu, tapi di satu sisi tekanan di sekitarnya itu dia menyuruh maraton dong gitu. Tekanannya di grup tuh kayaknya gitu deh. Gimana caranya lu agar bisa breaking di jarak tertentu, tapi di satu sisi gue mau jarak segini aja gitu loh. Satu pertanyaan yang gue kasih buat semuanya, tiga-tiganya harus jawabnya beda. Oke. Menurut lu semua pelari harus maraton nggak? Kalau memang iya kenapa? Kalau memang enggak kenapa? Kalau gue dulu. Jadi gue nggak Kepake di jawaban di awal. Lu nih. Terus kita berdua mikir. Kalau gue enggak sih. Ya. Lu lihat dulu kemampuan lu sampai mana. Kalau memang lu udah yakin bisa, lu boleh. Gitu. Habis itu juga gue tekanin sama anak-anak gue. Kalau memang lu bisa, lu ambil. Lu bapak. Iya. Sebagai bapak. Sebagai contoh. Iya. Jangan ngikutin gengsi sih satu. Oke. Nah. Tuh. Iya, pasti udah kepake kan sama gue. Kecil udah punya, jawabannya lain. Gua tau dia kalau mikir apa lama.
apa tadi? Harus semua mikir lama nih, ini kayaknya sosok yang menghambat ini nih. Kayaknya yang diganti pertama kayaknya. Iya, oh ya usia, ya. Oke, kalau menurut gue ya nggak perlu, ya sama kayak Ragil ya. Ya mau gimana lagi ya kalau misalnya kita mau maksain maraton tapi kita kondisi dari badan kita belum mumpuni untuk maraton, masa harus dipaksain maraton? Daripada DNF? Daripada amit-amit kalau gue sih najis kalau DNF ya. Maksudnya bukan najis gue DNF-nya karena diri gue sendiri. Sekitar gue yang kayak tai, tau gak? Iya. Ya jadi kita juga selalu mengedepankan ke anak-anak, udah kalian jangan ngikutin apa kata teman kalian atau kalian jangan ikut race karena ngikutin teman kalian gitu. Jadi coba ukur diri sendiri, kira-kira sudah sanggupkah untuk ikut race di kilometer sekian atau di jarak sekian. Coba ditanya karena kan diri kita sendiri yang tahu kan kemampuan kita sejauh apa gitu. Oke. Itu sih kalau menurut gue. Kalau membeli outfit di luar kemampuan nggak masalah ya? Membeli apa? Membeli outfit di luar kemampuan. Outfit di luar kemampuan. Oh. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Kalau bisa yang penting bisa bayar. Gimana? Oke, kalau aku semua pelari harus maraton ya? Nggak juga sih, aku juga belum pernah kok, belum full maraton gitu. Bahkan aku pernah dengar nih, ada temanku nanya, Cel udah pernah full maraton belum sih? Belum. Emang kenapa? Tidak ada istilah full maraton. Iya, maraton. Di luar sana kan maraton gitu. Terus, oh belum pernah. Soalnya kemarin katanya ada ngomongin, lu tuh si ini udah maraton belum sih gitu. Lah, terus kataku dalam hati, emang kenapa? Kan tujuan orang beda-beda gitu ya, tujuan lari orang beda-beda. Kalau emang yang lu cepu berarti. Iya. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Ada. Itu mukanya refleks tau. Kalau bisa refleks. Ntar di zoom ya. Di zoom. Iya gitu. Jadi kan tujuan orang beda-beda gitu. Kalau emang orang yang mau cari PB di half marathon aja ya, udah pasti dia fokusnya di situ half marathon gitu. Kalau dia biasanya sih ya, kalau orang yang ngejar maraton dalam waktu setahun, bisa baru setahun join maraton itu biasanya FOMO gitu. Orangnya FOMO gitu. Terus abis maraton udah stop. Habis itu udah latihannya stop gitu biasanya gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Nah kalau aku sih balik lagi ya, tujuan lari itu apa sih sebenarnya? Gitu. Apakah emang mau ngikutin tren sekitar? Oh, lu harus maraton, ya udah gue ikut gitu. Apakah ya udah lu percaya sama diri lu kayak oh ya udah lu target lu tahun ini misalnya PB di HM atau di 10K atau 5K, udah lu ikutin target lu. Lu nggak usah ngikutin orang lain. Dan kalau misalnya tadi kata Yano ada member yang di ujuk-ujuk gitu ya kayak lu harus maraton biar ini nih ya kita tekenin lagi sih, maksudnya ya balik lagi aja ke pendirian masing-masing gitu loh, karena setiap orang kan beda dan lu nggak bisa ngikutin orang lain gitu, yang tahu diri lu gitu sih. Dari tadi kayak bijaknya keluar ya, tadi mau diem, nah itu rasanya tadi banyakan diem tuh mikir satu kata si bangke udah ketawa. Apa? Siapa bilang tutup? Kan hak gua, biasa bisa gua aja gitu ya. Udah. Oke. Last one ya, oke kita tutup ya. Dengan adanya Freedom Training Camp ini, lu ingin memberikan impact apa buat kancah pelarian di sekitar lo? Oh, berat nih. pertanyaannya bagus sekali ya. Jawabannya harus beda. Tiga-tiganya nggak boleh sama. Oke, kalau gue Lu lah anjing dulu. Enggak, gue balik biar lagi udah, kasih yang tua dulu. Kasih yang tua dulu. Kasih orang tua dulu. Lu ngadep sana ya. Close up. Ya apa impact buat Ya, impact-nya Freedom yang lu harapkan tuh lihat gitu. Nah, impact-nya Freedom buat sekitar lu apa? Impact-nya adalah ya Mengajak hidup sehat lo. Sama aja cuy. ya gimana impact-nya? Ya udah dulu deh. Dulu. Dimikirin 1 menit sendiri aja. Kalau gue sih lebih pengen ngebantu anak-anak yang pengen dapat PB di setiap event gitu sih. Oke. Soalnya kan di komunitas gue yang dulu yang pertama gue kali join yang ekspektasi gue bisa dapat ilmu itu yang gue dapetin, makanya di sini gue kasih ke anak-anak yang jauh di komunitas gue. Oke. Gitu sih. Oke. Itu terakhir aja dah. sih. Aku pingin kayak Freedom Training Camp itu yang menunjukkan kalau
lari itu nggak semenyenangkan itu loh, lari itu nggak sesusah itu loh, lari itu fun gitu loh. Jadi dengan ikut kemarin fun, ikut latihan tiba-tiba udah selesai, kok nggak berasa nih latihannya nih, datang lagi bawa teman itu. Jadi kayak gimana caranya Freedom Training Camp itu nge-influence orang-orang buat nge-influence orang-orang lagi bisa berolahraga. MLM juga. Ya donanya banyak. Donanya banyak. Datang. Itu menyenangkan sih, membuat orang senang tanpa harus melihat orang kayak aduh tersiksa nih latihan enggak. Makin bingung nih jawabnya. Selesai emang faktor sih ya. Gimana lu ngomong apa? Apa impact-nya? Ya udah sama gitu. Ya udah sama. Gua nggak terima Jok. Sama seperti Ragil dan Michelle, sama seperti ini gitu loh. Impact-nya membawa vibe positif aja buat warga Jakarta dulu ya khususnya yang saat ini sedang menekuni olahraga lari supaya tadi nyambung kayak misal olahraga lari itu fun, menyenangkan dan bisa menjadi media stress rilis kalian saat di kantor. Terus ke GBK udah rilis stresnya gitu sih. Udah, enggak bisa jawab. Emang semakin tambah usia semakin tidak kreatif. Ya udah kalau gitu guys, terima kasih banyak buat Terima kasih. Ya sudah mampir-mampir ke Pengen Ngobrol Podcast. Kalau mau join hari apa? Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis jam 7. Di Tapi kalau bulan puasa kita jam 7:30. ya setengah 8. Ini kan tayangnya emang pas bulan puasa. Siapa tahu ditonton sama viewers tahun depannya lagi. Puasa tahun depan. Visioner kita visioner. Kayaknya gue delete deh. Kayak video gue delete deh. Gimana? Selasa, Kamis jam 7 di mana? GBK luas, Bos. Di GBK lobby barat atau bisa di Plaza Barat Gate A. Gate A. Ya udah kalau gitu. Instagramnya? Instagramnya @freedomtrainingcamp. Oke, kalau gitu guys. Instagram kita perlu nggak? Terserah. Ya Bisa nggak? Ntar gua paham lo bertiga. di bawah ada tulisannya gitu ini. Nggak salah. Ini Instagram gue, Instagram gue. Tambah biaya nggak? Lower third biaya. Lower third namanya tambah biaya. Masa senyum aja kan? Gak usah temui kita aja di GBK. Nanti bisa tanya di sana. Iya, ntar gua tag Allahu Akbar, ntar gua kasih tag ada di situ kredit, ada tenang. Ya udah kalau gitu, gua Yano sebagai host pamit undur diri. Thank you so much teman-teman udah nonton di Pengen Ngobrol Podcast powered by Cerita Lari bersama dengan bintang tamu gue ada Michelle. Ada Kagil. Chris. dari Freedom Training Camp. Anyway, so we'll sign out and bye bye. Thank you semuanya, bye bye. Bye. Bye.